Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Jaki dan Bara. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj disebut-sebut sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Terutama datangnya kiamat kubro atau kiamat besar. Melalui surat Al-Kahfi ayat 94, Allah menyebut kaum ini sebagai kaum yang membawa kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, "Wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Lalu siapa sebenarnya mereka? Sebelum lanjut kisah ini, silahkan sahabat beriman, sahabat Jaki dan Bara yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar sahabat beriman semua, sahabat Jaki dan Bara tidak ketinggalan video baru dari channel Jaki dan Bara. Ciri-ciri daripada Ya'juj dan Ma'juj dalam ajaran Islam dilansir dari buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Karya Lilik Agus Saputra. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun yang membedakan yaitu sifat jahat, serakah, suka menghasut, kejam, dan licik yang dimiliki kaum Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan disebut dalam sabda Rasulullah SAW bahwa mereka termasuk dalam barisan pasukan penghuni neraka. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Keluarkanlah pasukan penghuni neraka." Maka Nabi Adam bertanya, "Apa itu pasukan penghuni neraka?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka dari setiap 1000 orang 999 orang." Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa yang satu ini, wahai Rasulullah?" Aku menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Hadis riwayat Bukhari. Kemunculan mereka memang berperan untuk menciptakan kekacauan dan kerusakan dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sudah menjadi ciri khas mereka yang bahkan tidak lagi memiliki watak untuk beribadah. Mereka digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, tidak pandai bersosialisasi, dan tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Ketika melewati danau, airnya akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia akan membunuhnya. Ia tidak akan puas dalam hal apapun. Ahli tafsir Imam Ahmad memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Dan dari Muhammad bin Bashar, dari Ibnu Harmalah, dari bibinya mengatakan, Rasulullah SAW pernah berkhutbah mengenai karakteristik yang dimiliki oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Beliau bersabda, "Kalian mengatakan kalian tidak punya musuh. Kalian tetap akan melawan musuh kalian sehingga keluar Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, bersosok atau berkulit kuning, akan turun dari setiap perbukitan, seakan wajah mereka rata bagai permukaan palu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dikisahkan dalam buku yang sama dan bersumber dari sejumlah dalil, kaum ini sudah ada sebelum masa Rasulullah SAW. Menjelang wafatnya Nabi Nuh alaihissalam, seluruh anaknya dipanggil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam.
Namun, dua anaknya yang bernama Ham dan Yafits tidak memenuhi panggilan tersebut. Yafits memilih untuk berhubungan intim dengan istrinya hingga membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ganjaran pada mereka. Yafits dan istrinya pun memiliki keturunan yang bernama Sanaf. Namun, terlihat keganjilan dalam sosok Sanaf ketika ia mulai tumbuh besar. Anak inilah yang kemudian disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sanaf yang tumbuh besar mulai menghasilkan banyak keturunan. Bangsa keturunan Yafits ini sangat meresahkan masyarakat sekitar ya, karena mereka menghabiskan seluruh sumber daya alam hingga krisis air dan makanan terjadi dan kerusakan alam semakin meluas. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Zulkarnain alaihissalam untuk mengurung mereka di sebuah bangunan atau dinding yang terbuat dari tembaga dan besi. Masyarakat sekitar pun diminta untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh Nabi Zulkarnain. Allah juga menurunkan wahyu kepada Nabi Zulkarnain bahwa dinding yang dibuat akan terjaga kekuatannya hingga di waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala terbuka, yaitu menjelang datangnya hari kiamat kubro. Hingga saat ini keberadaan Ya'juj dan Ma'juj masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari kitab Mustadrak, Ya'juj dan Ma'juj terus meluas ke seluruh dunia. Namun kuasa Allah Subhanahu wa taala membentengi keberadaan mereka dari kita hingga waktu yang tepat ketika salah seorang pemimpin mereka mengatakan kata kunci insya Allah, maka terbukalah dinding yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Demikianlah sahabat beriman semua, sahabat Caki dan Bara, kisah ataupun asal-usul serta ciri daripada Ya'juj dan Ma'juj, di mana kemunculannya akan menjadi pertanda sudah dekatnya hari kiamat. Dan kedatangan ataupun kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan salah satu faktor yang akan mendukung kerusakan di muka bumi. Bayangkan, kaum yang begitu serakah, kaum yang sudah terbukti menghancurkan peradaban sebelumnya hingga masyarakat saat itu meminta kepada Nabi Zulkarnain untuk mengurung mereka. Itu akan Allah lepaskan di saat telah dekatnya hari di mana dunia ini akan hancur atau hari kiamat. Semoga Allah melindungi kita, memaafkan setiap dosa kita, anak cucu kita, orang tua kita, dan menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang berbondong-bondong untuk bisa selamat dan masuk ke surganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.